Diriku yang lemah menanggung sendiri, bawaku lebih tinggi mengatasi semua ini. Dan aku tahu Kau Bapa yang setia, tak pernah kecewakan kami anak-Mu. Terus berdoa, nantikan jawab-Mu. Ku tahu kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Aku tahu Kau Bapa yang setia, tak pernah kecewakan kami anak-Mu. Terus berdoa, nantikan jawab-Mu. Ku tahu kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Shalom, selamat berjumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Yahya S. Wibowo. Hari ini, malam ini, saya senang sekali karena bisa menjumpai Anda lagi dimanapun Anda berada. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, bahwasanya bagaimana kita bisa kuat menanggung beban. Ya. Kuat menanggung beban. Tidak dipungkiri, saat-saat ini banyak orang mengeluh. Tidak dipungkiri, saat-saat ini banyak orang mungkin karena di PHK, mungkin karena dipecat dari pekerjaan, sehingga mengalami namanya beban. Beban kehidupan, beban rumah tangga, beban masalah, termasuk mungkin beban hutang dan lain sebagainya. Tetapi malam hari ini saya ingin menyampaikan kabar baik bagi kita semua, bahwasanya ada berita gembira bagi kita. Sebelum menyampaikan, izinkan saya untuk mengajak kita semua berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami menyerahkan pembelajaran firman Tuhan malam hari ini. Kami rindu Engkau mengurapi setiap kami, bahkan mengurapi juga setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Dan biarlah firman Tuhan boleh bergema dimanapun mereka mendengar, dan mereka boleh dikuatkan, mereka boleh disegarkan, dan mereka mendapatkan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kuat menanggung beban. Mari kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak dipungkiri, kita semua pasti mengalami namanya masalah. Tidak dipungkiri, kita semua pasti punya beban. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu hutang. Dan itu merupakan beban yang berat, yang seringkali kalau kita tidak sanggup menanggungnya. Banyak orang mengalami stres, banyak orang mengalami depresi, banyak orang mengalami keputusasaan, bahkan tidak jarang kita menjumpai karena tidak kuat menanggung beban, mereka mau bunuh diri. Berita gembira firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, segala perkara dapat kita tanggung
di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ya. Seberat apapun beban yang kau tanggung, ya, dengan jelas firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Perlu kita garis bawahi sini. Segala perkara bisa kita tanggung kalau kita tinggal di dalam Dia. Artinya, bagaimana kita bisa memiliki kekuatan untuk menanggung beban? Yaitu caranya, kita tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Maka dikatakan ayat berikutnya, kita diberi kekuatan. Kenapa banyak orang tidak kuat menanggung beban? Kenapa banyak orang tidak tahan menghadapi masalah? Kenapa tidak banyak orang, bahkan mereka sampai rela bunuh diri? Karena mereka nggak tahu harus bagaimana menanggung beban itu. Tetapi ada pengharapan. Kalau Bapak Ibu Saudara, pemirsa dimanapun Anda berada, Bapak Ibu mau tinggal di dalam Dia. Artinya apa? Tinggal di dalam Dia berarti kita mau percaya kepada Dia, berarti kita mau mengenal Dia, berarti kita mau berhubungan dengan Dia. Dia di sini adalah huruf besar, yaitu di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Dia berarti kita mau tinggal dalam iman percaya kepada Yesus. Tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita memiliki kekuatan. Yohanes 14 katakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Ketika kita di luar Tuhan, kita tidak bisa memiliki kekuatan. Kita tidak mampu menanggung segala beban yang harus kita tanggung. Ya. Sebaliknya, ketika kita ditanggung dalam Dia, kita dapat melakukan segala perkara. Kita dapat melakukan segala perkara. Oleh sebab itu, pastikan kalau saat ini hidupmu jauh dari Dia. Pastikan kalau hidupmu saat ini mulai tidak lagi berhubungan dengan Tuhan. Pastikan hidupmu kalau saat ini mulai menjauh daripada Tuhan. Mari datang kembali kepadanya. Mari beriman percaya kepadanya. Mari sungguh-sungguh hidup bersekutu mengasihi Tuhan. Karena hanya dengan cara demikian, maka kita memiliki kekuatan. Kekuatan yang bukan berasal dari manusia, kekuatan yang bukan berasal dari kekuatan kita sendiri. Karena apa? Dialah sumber kekuatan kita. Karena Dialah yang memberi kekuatan kepada kita. Dan saya yakin dan percaya, kalau Bapak Ibu mau percaya kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, hidup melakukan kebenaran firman-Nya, tidak ada perkara yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Alkitab katakan bagi orang yang percaya. Artinya ketika Bapak Ibu beriman sungguh-sungguh percaya kepadanya, seberat apapun beban yang kau tanggung, percayalah, Yesus sanggup memberi kekuatan. Percayalah, Tuhan sanggup menanggung bersama engkau, menanggung seluruh bebanmu. Yang kedua, dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Kenapa kita harus sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia? Kenapa? Ya, Matius 11 ayat 28 dengan jelas, kalau kita mau datang kepada Tuhan, seberat apapun bebanmu, sehingga kecapean letih lesu, dikatakan Tuhan memberi kelegaan. Tuhan memberi sentosa, Tuhan memberi kekuatan. Sekali lagi,
seberat apapun masalah, seberat apapun yang kau tanggung, sehingga kau mungkin merasa capek, lelah, putus asa, dan kehilangan harapan. Kabar gembira, mari datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, marilah kepadamu, marilah kepadaku. Artinya apa? Kita diundang. Kalau engkau saat ini merasa kelelahan, kalau saat ini engkau merasa kecapean, kalau saat ini kau merasakan bebanmu terlalu berat, marilah kepadaku. Tuhan katakan, aku akan memberi kelegaan. Aku akan memberi sentosa. Aku akan memberi kekuatan. Ketika kita mau datang kepada-Dia. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan perkasa. Seberat apapun beban yang masalah yang tanggung, Dia sanggup memberikan kekuatan. Dia sanggup memberikan kelegaan. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan. Asalkan kita mau sujud menyembah Tuhan. Asalkan kita mau berserah kepada Tuhan. Memang masalahmu tidak akan langsung hilang, karena itu bukan janji Tuhan. Tuhan tidak berjanji akan menghilangkan bebanmu. Yang Tuhan janjikan, Dia memberi kekuatan kepadamu untuk kamu menanggung beban itu. Oleh karena itu, berita sukacita bagi kita. Segala perkara dapat utama kalau kita mau tinggal di dalam Dia, kalau kita mau percaya kepada-Nya. Dan Tuhan mengundang agar kita, saudara dimanapun Anda berada, engkau yang kehilangan putus asa, engkau yang kehilangan harapan, Tuhan katakan, marilah kepadaku, marilah kepadaku. Dan ini, undangan ini berlaku untuk setiap saudara yang mau membuka hati dan pikiranmu, membuka hatimu untuk Tuhan datang. Ketika engkau mau datang kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku akan memberi kelegaan, aku akan memberi sentosa, aku akan memberi kekuatan. Oleh sebab itu, pastikan, sekali lagi, pastikan hidupmu apakah tinggal di dalam Dia, atau selama ini hidupmu mulai menjauh daripada Dia, atau hidupmu mulai karena mungkin kamu selama ini merasa sudah berjaya, semua bisa karena kekuatanku, sehingga engkau melupakan Tuhan. Sehingga saat engkau terpuruk, engkau merasa tidak lagi memiliki kekuatan. Karena selama ini engkau bersandar dengan kekuatanmu sendiri. Karena selama ini engkau bersandar kepada kepintaranmu sendiri. Karena selama ini engkau hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi kabar sukacita bagi Anda semua, kalau Anda mau membuka hati dan pikiranmu. Yesus katakan, marilah kepadaku, marilah kepadaku. Mari kita datang kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan, Dialah sumber kelegaan, Dialah segala sumber pertolongan. Sehingga tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga tidak ada namanya problem yang tidak terpecahkan. Asalkan saudara mau datang kepadanya. Asalkan saudara mau percaya kepadanya. Dan yang ketiga, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai
melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalau selama ini engkau mungkin kehilangan harapan, engkau mulai putus asa, engkau mulai stres, rasanya untuk apa aku hidup kalau hanya untuk menghadapi masalah-masalah yang tidak pernah terpecahkan. Untuk apa aku hidup kalau aku harus menghadapi masalah yang terus-menerus tidak ada jalan keluarnya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan katakan beban atau pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Artinya apa? Banyak orang mengeluh, enak ya jadi si dia, enak ya kayak artis itu, kayaknya nggak punya beban. Firman Tuhan juga jelas mengatakan, pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Kenapa kita merasa kayak luar biasa? Kenapa kita kayak menjadi manusia yang paling sengsara, paling menderita di dunia? Karena kita menanggung beban yang begitu sangat berat. Karena kita tidak percaya kepada Dia. Karena kita tidak tinggal di dalam Dia. Karena kita mau tidak datang kepadanya. Kalau kau tidak mau datang kepadanya, artinya engkau masih mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kalau engkau tidak mau datang kepada Tuhan, artinya kau merasa masih bisa. Dan jangan salahkan Tuhan. Kalau engkau ketika engkau terpuruk dan engkau terjatuh, engkau tidak mampu. Tetapi berita sukacita bagi kita semua. Pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Dikatakan tidak melebihi apa? Kekuatanmu. Artinya apa? Tuhan tahu seberapa kuat imanmu. Tuhan tahu seberapa engkau memiliki kekuatan. Artinya apa? Kalau Tuhan mengizinkan masalah datang dalam hidupmu, kalau Tuhan mengizinkan masalah datang dalam kehidupanmu, Tuhan itu tahu seberapa kuat Anda. Karena apa? Yang menurut kita terlalu berat, yang kayaknya nggak mampu, menurut Tuhan ternyata biasa-biasa saja. Hal itu terjadi, bisa terjadi kalau kita tinggal di dalam Dia, kalau kita mau datang kepadanya. Jadi pastikan kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita pasti akan memiliki kekuatan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita diberi kelegaan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan memberi kekuatan sehingga kita cakap menanggungnya. Sehingga apa yang dikatakan apa? Segala perkara. Jadi apapun beban, jenis masalah, pasti kita kuat menanggungnya. Pasti kita bisa mengatasinya. Karena bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi karena kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Karena kekuatan Tuhan yang memberi kita sentosa, yang memberi kita jalan untuk kita bisa membantu, sehingga kita bisa menemukan jalan keluar. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama datang kepadanya. Saya tidak tahu persis apakah hidupmu saat ini memiliki banyak beban. Mungkin engkau tidak punya masalah, tapi engkau memiliki sakit penyakit yang rasanya kok lama banget gak sembuh-sembuh. Atau engkau punya usaha sedang bangkrut, dan engkau bingung bagaimana cara melunasi hutang-hutangmu. Dikatakan bebanmu itu biasa. Karena Tuhan mengizinkan beban itu tidak memiliki kekuatan kita. Tapi kalau apapun Tuhan izinkan beban itu datang dalam kehidupan kita, Tuhan berjanji, dikatakan apa? Kita pasti dapat menanggungnya, karena Tuhan memberikan apa? Jalan keluar. Oleh sebab itu, saya mengundang
para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita tinggal di dalam Dia, mari kita datang kepadanya, mari kita serahkan hidup kita kepadanya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan izinkan Tuhan akan bertindak. Dan ayat terakhir saya ingin membacakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Apapun jenis bebanmu, mari sampaikan kepada Tuhan. Mari curahkan isi hatimu kepadanya. Mari datang kepadanya. Dan Dia akan memberi engkau kekuatan. Dan Dia akan memberi kesanggupan untuk kita menangguhnya. Saya mengucap Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mari kita datang kepadanya. Sementara aku dinyanyikan, buka hatimu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Di atasnya ku bawa hidupku, ku timbang anugerahnya, Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku, ku timbang anugerahnya, Ya ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Mari sujud di hadapannya. Sujud di hadapannya. Ku
terjadi kelimpahan terjadi saat datang di altarnya. Saya rindu Bapak Ibu yang mendengar Haleluya, firman Yesus. Tuhan melalui pemberitaan siaran ini. Kami ingin berdoa bagi Anda semua. Mari kita datang kepada Tuhan dan izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu, membebaskanmu dari segala bebanmu, dan engkau memiliki kekuatan untuk menanggungnya. Bapa di surga, aku berdoa buat setiap pemirsa dimanapun mereka berada, mereka yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, Engkau menjamah hati mereka. Tuhan, Engkau melihat kerinduan hati mereka yang terdalam. Setiap mereka yang mengalami pergumulan, yang merasa tidak sanggup menanggungnya, saat mereka membuka hati, mau percaya Engkau, mau tinggal di dalam Engkau, mau datang kepada Engkau, Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu. Biarlah Tuhan boleh menolong mereka, sehingga mereka dimanapun berada boleh mengalami kelegaan, mengalami kelepasan, dan mereka dibebaskan, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh melihat Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang tidak pernah tinggal diam bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berseru datang kepadanya. Sesuatu yang ajaib, berkat Tuhan, kelimpahan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus, terjadi di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi kita akan berjumpa minggu depan dalam tayangan yang sama di channel Gloria Ministry. Shalom, sampai jumpa. Tuhan memberkati.